Kebetulan bapak saya masuk ke Gili ini tahun 72. Ditahunya bahwa ini adalah tanahnya pemerintah. Sehingga berinisiatif untuk membersihkan lahan, membuka lahan pada tahun 72. Harusnya pemerintah itu jangan terlalu banyak membebankan kepada royaltinya. Karena pemerintah itu akan dapat macam-macam, itu banyak sekali sumber income tuh. Setelah dilihat-lihat, mereka lah yang selama ini seperti negara di dalam negara. Menjual itu pada investor, ini dan itu, dan jumlahnya sangat fantastis. Bumi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pariwisata yang begitu besar, pegunungan yang menawan, adat budaya, serta lautnya yang eksotis menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Sepanjang tahun 2021 lalu, tidak kurang dari 983.000 wisatawan asing dan lokal berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Terlebih, sejak sirkuit internasional Mandalika dibuka, nama Nusa Tenggara Barat makin berkibar di dunia internasional. Namun di balik gembita pariwisata di Nusa Tenggara Barat, ternyata menyimpan sisi gelap dan penyelewengan, khususnya di Pulau Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara. Gili Trawangan selama ini menjadi destinasi unggulan di Provinsi NTB, kawasan yang merupakan pulau terbesar dari 3 gugusan pulau kecil yang terletak di sebelah barat Laut Lombok ini, mampu menyedot kunjungan wisatawan hingga 1.700 orang per hari. Bila dirata-rata, wisatawan yang datang mencapai 1.000 orang per hari, baik dari lokal maupun mancanegara. Barangkali tidak banyak publik yang mafhum, sejatinya 75 hektar lahan di Gili Trawangan dimiliki oleh Pemprov NTB dengan status hak pengelolaan atau HPL. Namun faktanya di lapangan, kawasan HPL ini justru dikuasai oleh masyarakat secara ilegal selama puluhan tahun. Bisa dibilang, sebagian hotel-hotel megah dan villa-villa yang menawarkan beragam fasilitas privat di Gili Trawangan adalah ilegal. Sebab fasilitas ini dibangun di atas lahan yang tidak jelas asal-usulnya. Begitupun dengan pertokoan, restoran, kafe-kafe, serta usaha lainnya di sepanjang 1 km sebelah utara pelabuhan Gili Trawangan. Menurut hasil pendataan Pemprov NTB, tidak kurang dari 726 entitas di kawasan Gili Trawangan berdiri di atas lahan HPL tanpa permisi alias tak berizin. Di sebagian besar lahan tersebut berdiri 451 entitas usaha. Dari total luas HPL 65 hektar, hanya tersisa 16 hektar yang tidak dikapling atau diklaim oleh masyarakat. Saya termasuk yang sangat kecewa pada orang-orang yang tadinya mengompori saya untuk memutuskan kontrak dengan GTI ini. Ya. Ada embel-embelnya sebenarnya, kan? Iya, mereka sebenarnya memutuskan, saya nggak punya pengalaman historis di sini. Jadi ketika menurut saya ini suara masyarakat, dan menurut saya argumentasinya masuk akal. Ya kita maju aja jepret, selesai dengan GTI. Tapi belakangan, beberapa oknum itu bermanuver sendiri gitu, menolak juga ini punya pemerintah. Nah ini konyol banget. Nah kecuali saya punya kepentingan, punya apa,
Nah ketika begitu kan, wah alasan mereka ini kan dulu pemerintah tidak punya sejarah, ini nenek moyang kami segini. Rupanya setelah dilihat-lihat mereka lah yang selama ini seperti negara di dalam negara. Menjual itu pada investor, ini dan itu, dan jumlahnya sangat fantastis. Wajar kalau KPK memberikan dan kejaksaan atensi khusus di sini. Nah, jadi mereka sebenarnya mengambil sewa yang sangat besar gitu. Padahal itu bukan punya mereka, secara hukum itu punya negara, punya Pemda. Sejak awal tahun 2022 ini, Pemprov NTB terus mendata dan menertibkan asetnya yang dikuasai pihak lain. Sesuai dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, masyarakat pengelola hanya boleh mengantongi izin produksi berupa hak guna bangunan. Masyarakat juga wajib membayar sewa kepada Pemprov NTB. Dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NTB, semula sudah ada 224 orang atau entitas yang sepakat berkontrak dengan Pemprov. Namun dari nama-nama tersebut, hingga kini belum satu pun yang bersedia menaikkan surat perjanjian. Ini apa Pak? Ini perjanjian. Perjanjian. Draft perjanjian permohonan. Ini belum ada yang tanda tangan ini, Pak. Oh, ini baru draft. Itu susah kami di sini. Bukan draft, ini sudah perjanjian. Tuh. Itulah yang tarik ulur tadi itu. Orang mau menandatangan tapi dihasut lagi. Tuh. Nah, Ini yang pertama kali tanda tangan Iya. itu ya Pak? Januari. Lihat di tanggal berita acaranya tanggal 11 bulan Januari. Dan sampai akhir detik akhir ini pun BPKAD menyebut proses kerjasama masyarakat dengan Pemprov atas pemanfaatan HPL masih tarik ulur. Warga yang semula bersedia bekerja sama tiba-tiba menarik diri. Pemprov menduga ada sekelompok warga yang menghalang-halangi. Selama 26 tahun terakhir, Pemprov hanya mendapatkan dana konsesi atau royalti dari PT GTI sebesar Rp22.500.000 per tahun. Namun di balik pendapatan Pemprov NTB yang sangat kecil, ternyata ada warga yang panen fulus besar dengan menguasai dan menyewakan lahan secara ilegal. Tata kelola aset Pemprov NTB di Gili Trawangan bisa dibilang cukup semrawut. Hampir 30 tahun berstatus HPL, namun Pemprov NTB tidak mendapat apa-apa. Sengkarut bermula saat Pemprov memberikan izin produksi kepada PT Gili Trawangan Indah atau PT GTI. Sesuai kontrak perjanjian, izin produksi berlangsung hingga tahun 2065. Namun lantaran dinilai tidak taat perjanjian dan wan prestasi, Gubernur mencabut izinnya pada 8 September tahun 2021. Sebab janji manis PT GTI membangun resort dengan 150 unit kamar tak kunjung terwujud. Hingga 26 tahun setelah perjanjian diteken, PT GTI tidak membangun apapun di Gili Trawangan. Pencabutan izin juga disebut berdasarkan peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tentang potensi kerugian negara. Tidak tanggung-tanggung, KPK menaksir potensi kerugian mencapai 3,5 triliun rupiah. Gubernur Zulkifli Mansyah menyebut cukup sulit menghadirkan dirut PT GTI. Alhasil, upaya membuat adendum kontrak perjanjian gagal total. Hingga akhirnya ia memutus kontrak perjanjian dengan GTI September 2021 lalu. Hampir 2 tahun COVID, jangankan membangun sesuatu, GTI ini nggak nongol juga batang hidungnya. Kami undang PT GTI ini untuk rapat, ada feedback segala macam, tapi jangankan menghadirkan fakta yang menjanjikan keseriusan, justru nggak hadir gitu. Lama-lama kita kan sebel juga, ini orang nih
bagaimana masyarakat kita, pemerintah daerah, pemerintah pusat aja dikangkangi gitu. Sehingga sepakat Pak Menteri memutuskan kontrak GTI dan diserahkan pada pemerintah daerah. Gili Trawangan tak ubahnya gugusan surga kecil yang jatuh di barat laut Lombok. Sejak tahun 1980-an, pulau ini sudah dikembangkan menjadi sarana pariwisata. 4 dekade silam, Gili Trawangan sudah dilirik wisatawan asing. Seiring roda zaman yang terus berputar, kian hari pulau ini terus bersolek demi menggait wisatawan. Menjadi magnet bagi turis-turis mancanegara yang lazimnya datang menyeberang dari Pulau Dewata, Bali. Eksotisme gugusan 3 gili ini mampu menyedot wisatawan hingga ribuan orang per hari. Menjadi destinasi andalan yang terdekat dari Bali. Namun rupanya, pencabutan izin produksi PT GTI tidak lantas berarti tutup buku penyelewengan di pulau seluas 340 hektar ini. Nasib Gili Trawangan ibarat lepas dari mulut harimau, lanjut dihadang ratusan mulut buaya yang mengangal lebar. Faktanya selama ini, sebagian warga dan bahkan di masyarakat dari luar Trawangan lah yang melakukan praktik penyelundupan hukum dengan menyewakan tanah di pulau ini. Itu sebabnya, sejak Pemprov mendata aset di Gili Trawangan, sebagian masyarakat dan pengusaha kebat-kebit. Munia termasuk salah satunya. Perempuan 50 tahun ini mengaku kecewa dengan Pemprov NTB sebab setelah identifikasi aset dilakukan, pengusaha yang menyewa lahannya kini enggan membayar sewa dan bahkan menolak mengosongkan tempatnya. Munia mengaku masih menimbang-nimbang untuk menaikkan perjanjian kontrak dengan Pemprov NTB. Sebab sesuai hitungan Pemprov, ia harus membayar sewa 15 juta rupiah per tahun. Sungguh konyol. Keberatan membayar sewa 15 juta rupiah ke pemerintah, namun selama ini Munia justru menyewakan lahannya senilai 250 juta rupiah per tahun. Bukan tidak setuju, masih mempertimbangkan dari hasil pembayaran, karena saya dengar-dengar kemarin 1 are itu 3 juta. Sedangkan Side lihat sendiri bagaimana keadaan Gili, belum pulih benar kan. Saya bilang kok kalau 3 juta. Kalau 3 juta berarti luasnya Ibu berapa ya? 2 are 40 meter. 2 are 40 meter iya. Berarti berapa tuh? Sekitar 7 jutaan lah mungkin saya kena. Tapi ya tapi dalam perkiraannya mereka itu sampai 15-an juta karena beda lagi dengan koleksi dengan keadaan bangunan. Oh, ada bangunan. Iya. Jadi sampai 15-an juta gitu. Saya kan masih berpikir dulu, mampu enggak gitu. Kalau Ibu sewakan setahun besar sekali itu? Iya, besar sekali. 100 untuk 4 bungalow. Tapi saya enggak pernah, cuman 3 tahun kemarin saya sewakan. Yang ini aja. Kalau yang itu emang dulunya 100. Tumben tahun kemarin tahun 2017 kita sewain 150. Beberapa warga sekaligus pengusaha yang realitas temui di Gili Trawangan juga mengaku keberatan harus membayar sewa ke Pemprov NTB. Padahal selama ini pun mereka juga menyewakan atau mengusahakan lahannya ke pihak ketiga, yaitu para pengusaha atau investor asal mancanegara. Senada dengan Munia, Safri keberatan dengan kebijakan baru pemerintah yang meminta royalti kepada warga pengelola. Kami sampai dengan saat ini masih confirm pendapat kami tentang HPL itu adalah produk yang salah dari pemerintah pada orde baru ya. Di tahun 93 itu sebelum terbitnya HPL, pemerintah menggusur dulu masyarakat yang sudah berpuluh tahun tinggal di sini sejak tahun 70-an. Kebetulan keluarga saya, bapak saya masuk ke Gili ini tahun 72 dan menempati yang ditahunya bahwa ini adalah tanahnya pemerintah. Tapi bukan tanah pemerintah provinsi ketika itu yang dia tahu. Karena ini tanah negara gitu. Tanah kosong yang tidak ada penghuninya.
sehingga berinisiatif untuk membersihkan lahan, membuka lahan pada tahun 72. Safri Mutahid memiliki 3 lahan yang dijadikan penginapan di Jalan Ikan Hiu, Gili Trawangan. 2 penginapan yaitu Gili Castle dan Broken Compass disewakan ke warga negara asing dengan kontrak jangka panjang hingga 10 tahun. Dari 3 aset yang dikuasai selama ini, ia bisa mendapatkan uang sewa minimal 100 juta rupiah per tahun. Ya, dikontrakkan. Di bahasanya dikontrakkan. Kontrakan itu dalam artian disewa pinjamkan. Iya, disewa pinjamkan lah. Bolehlah bilang seperti itu. Tapi pada sisi sebelah kita bagi hasil modelnya. Sebagian dari warga yang menguasai lahan bahkan menyewakannya untuk tempat usaha. Umumnya, sistem sewa dilakukan dengan perjanjian kontrak, mulai dari per 1 tahun hingga 15 tahun dengan harga miliaran rupiah. Benarkah mafia lahan menggila di Gili Trawangan? Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto juga turun langsung ke Gili Trawangan. Pertengahan September lalu, Menteri ATR BPN menegaskan warga tidak bisa mengantongi sertifikat hak milik. Sebab lahan yang dikuasai selama ini adalah milik Pemprov NTB yang berstatus hak pengelolaan. Sertifikat hak milik, padahal landasannya adalah HPL punya pemerintah. Nanti kalau tidak dihitung secara cermat dengan kehati-hatian, Pak Kapolda, Pak Gubernur, saya ditangkap KPK. Menteri Pertanahan menjamin negara tidak akan menyengsarakan masyarakat Gili Trawangan, namun sebaliknya mencari jalan tengah terbaik tanpa mengangkangi hukum yang berlaku. Realitas menemui Syafril, Bendahara Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan. Di Gili Trawangan, Syafril yang biasa dipanggil Syam ini memiliki 3 usaha berupa hotel dan resto. Mengatasnamakan pengusaha dan masyarakat, ia menilai royalti yang ditetapkan oleh Pemprov terlalu tinggi. Harusnya pemerintah itu jangan terlalu banyak membebankan kepada royaltinya. Karena pemerintah itu akan dapat banyak income dari pajak, dari kegiatan membangun sendiri, pajak perolehan, macam-macam itu. Cuman selalu di royalti ini itu berat. Bicara royalti aja berat gitu. Sampai kan harusnya kalau dihitung perda ya terhadap tanah, harusnya tanahnya saja. Ini sama bangunan dihitung. Ya, belum lagi nanti kalau ini sudah dapat kepastian hukum, ada syarat-syarat legalitas yang harus dipenuhi, kan ada KSB juga namanya. Kegiatan membangunnya dihitung, PBB-nya, ya, macam-macam itu banyak sekali sumber income tuh. Nah ini yang memang harus duduk bersama. Nah di saat mereka mau memutuskan itu, kita pikir mereka memutuskan sepihak. Ya buat pemerintah, masyarakat Trawangan itu tidak ingin yang apa namanya. Kami ini cinta damai, ya perlakukanlah kita adil. Masyarakat kita memohon apa yang dulu telah dijanjikan oleh gubernur terutama, itu aja dipenuhi. Kepala Biro Hukum Pemprov NTB menyebut, proses pemulihan aset di Gili Trawangan memang terus beriak. Ditengarai ada oknum masyarakat yang bermain di air keruh, sebab selama ini ada oknum-oknum masyarakat yang leluasa mengangkangi aturan demi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Diduga ada tindak pidana di balik praktik penguasaan dan sewa lahan di Gili Trawangan dan kini sedang disidik oleh Kejaksaan Tinggi Negeri NTB. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan mengeluarkan surat seperti sporadik, padahal tanah itu kan HPL, tapi dibuatkan sporadik sehingga dengan sporadik itu bisa diperjualbelikan tanah itu. Saat ini sedang tangani penyidikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi.
kemungkinan juga dengan tindak pidana TPPU. Tapi saya tidak masuk dalam ranah itu, karena itu adalah kewenangan daripada Kejaksaan Tinggi. Jadi surat penguasaan fisik tanah dibuat, seolah-olah orang ini sudah menguasai sekian puluh tahun, bahwa tanah ini tidak ada HPL-nya, padahal tanah itu ada HPL. Kalau sudah ada HPL tidak bisa ada keluar sporadik lagi. Perputaran uang di kawasan pariwisata ini diperkirakan mencapai 10 miliar per hari. Namun apapun itu, hukum tidak boleh kalah. Hukum harus tetap menjadi panglima. Atas nama hukum dan keadilan, praktik penyelundupan hukum atas tanah-tanah di Gili Trawangan harus ditindak tegas dan seadil-adilnya. Sehingga negara tidak terus merugi gara-gara terus diakal-akali. Metro TV,